Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyama Ramadan alladzi fi lailatun khairum min alfi syahr tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun nirani wa tughallu fihi maradis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu sedang salat Isya dan diteruskan dengan qiyam Ramadan yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa hari demi hari berjalan Ramadan ini, kita sudah masuk pada yang ke berapa ini Pak? Ke-18 ya. Masya Allah. Semoga yang kita raih selama 18 hari ini dari puasa Ramadan kita, sedekah kita, qiyamul Ramadan kita, salat sunnah kita, mungkin infak kita, seluruh ibadah yang kita lakukan selama beberapa hari ini, semuanya insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi mereka yang bisa maksimal untuk melakukan ibadah ini, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Dan bagi para jamaah dan berapa saja selama beberapa hari ini kemudian dia biasa-biasa saja, maka ia termasuk orang-orang yang rugi, dan itu untuk bisa mendapatkannya tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali. Makanya Nabi menyatakan, man khurima khairaha faqad khurima. Siapa yang terhalang untuk tidak bisa mendapatkan kebaikan dari Ramadan dan berbagai macam rentetan proses ibadah di dalamnya, karena alasan apapun begitu yang tidak syar'i, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan itu selama kapanpun. Kenapa? Karena kalau sudah bulan Ramadan tidak bisa menjadikan diri kita lebih baik, lalu di bulan mana lagi yang kita bisa menjadikan lebih baik? Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jinnah, tuftahu abwabul jannah, semua pintu surga dibuka. Wa tughlaqu abwabun nar, seluruh pintu neraka ditutup. Wa tughallu fi syayatin, dan seluruh setan-setan dibelenggu. Dan ini momentum hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak akan bisa kita temukan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan itu tidak akan ada selain bulan Ramadan. Makanya para jamaah, kadang-kadang kita juga batin, iya kalau saya selain bulan Ramadan Ustaz mau ngatamkan Quran susah. Kalau bulan Ramadan kok ringan ya. Kenapa? Karena tadi itu. Karena memang di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua setan dibelenggu. Jadi kita melakukan kebaikan itu begitu ringan. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang kemudian di bulan Ramadan berat melakukan kebaikan. Wallahu alam. Nggak tahu di bulan mana lagi yang dia akan bisa melakukan itu. Makanya Nabi mengatakan, man khurima khairaha faqad khurima. Siapa yang terhalang untuk tidak bisa melakukan kebaikan di bulan itu, maka dia tidak akan pernah lagi untuk bisa melakukan kebaikan lagi. Para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beberapa hari berikutnya ini ke depan, 2 hari 3 hari kita sudah masuk malam 10 hari yang ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang besar, peristiwa yang amazing, yang luar biasa, yang tidak pernah ada dalam peradaban manusia semanapun, tidak akan pernah ada selain dari peristiwa malam Lailatul Qadar. Kita buktikan dalam Al-Quran. Coba kita lihat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Tanazzalu, seluruh malaikat turun. Dan lebih-lebih yang turun adalah warruh, yaitu Jibril pun juga turun. Saya ingin bertanya, kira-kira peristiwa apa yang bisa mendatangkan seluruh malaikat turun, kemudian Jibril pun juga turun? Tidak akan pernah ada di muka bumi ini selain malam Lailatul Qadar. Makanya sampai-sampai para ulama, Lailatul Qadar itu juga bisa bermakna Lailatun Dayyikun, malam yang penuh sesak. Jadi kata-kata Al-Qadru dalam bahasa Arab itu juga bisa dipakai dalam Al-Quran bermakna dayyik. Wa man qudira alaihi rizqah. Nah itu kan. Dan sekarang siapa yang disempitkan rizkinya, qudira itu bermakna dayyik, sempit rizkinya. Mengapa kemudian Lailatul Qadar di mana dengan malam yang penuh sesak? Karena alam semesta ini penuh dengan malaikat. Bahkan mungkin para jamaah, jumlah kita makhluk ini, misalkan muka bumi ini manusia 2 miliar misalnya barangkali sedunia ini, malaikat masih jauh lebih banyak daripada itu. Oleh karena itu para jemaah, ini kesempatan yang luar biasa. Sampai Nabi itu punya momentum, punya sikap yang khusus untuk menyambutnya. Idza dakhalal asr awakhir min Ramadan syadda mi'darahu. Kalau sudah masuk bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi menguatkan, mengeratkan ikat pinggangnya. Ini punya 2 makna para ulama memberikan definisi. Yang pertama, menguatkan ikat pinggang ini bermakna kinayah. Maksudnya apa? Semangatnya Nabi luar biasa. Ini makna yang pertama. Yang makna yang kedua, menguatkan ikat pinggang ini bermakna Nabi selama 10 hari pada bulan terakhir dari bulan Ramadan, Nabi tidak berkumpul dengan istrinya. Karena Nabi nggak pulang, Nabi tetap di masjid. Mau minta sisir sama, disisir rambutnya oleh Aisyah, Aisyah posisinya di rumah, sementara Nabi posisi di masjid. Jadi cuma Nabi mencondongkan kepalanya, disisir oleh Aisyah dari rumahnya, karena rumah Nabi dengan masjid kan dekat, berdempetan. Artinya posisi badan Nabi masih tetap di masjid. Bayangkan, ini peristiwa saat Nabi SAW itikaf di masjid. Bahkan istri-istrinya pun kadang jenguk ke Nabi di masjid. Dan ini Nabi, coba kita berikan kesempatan yang luar biasa. Mengapa kita Nabi SAW mengatakan takharrau Lailatul Qadar? Nah, coba carilah Lailatul Qadar bil asri awakhir Ramadan, dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada yang Lailatul Fitr, di malam-malam yang ganjil dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada yang Fitasi al-Baqi, ada yang 9 yang tersisa dari bulan Ramadan. Ada yang Sabi al-Baqiyah, ada yang 7 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang melafatnya malam ganjil. Sehingga kita berusaha, kalau ganjil berusaha luar biasa pakai malam ganjil. Tapi kalau genap biasa-biasa aja. Padahal Nabi juga pernah dalam hadis yang lain, 9 yang akhir, 7 yang akhir, genap ganjil masuk di dalamnya. Hadis ini harus dibaca. Jangan cuma kita melihat hadis carilah malam ganjil, betul, tidak salah. Tapi ada riwayat lain, cari yang 7 yang akhir, ada yang cari yang 9 yang akhir, genap ganjil masuk di dalamnya. Dan Nabi sendiri tidak berspekulasi. 10 hari yang terakhir itu udah full Nabi SAW di masjid. Inilah para jamaah bagaimana sikap Nabi dalam meraih, dalam mencari Lailatul Qadar. Di samping menguatkan ikat pinggangnya, kemudian yang kedua wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya dengan tidak banyak tidur, baca Quran, zikir, diskusi ilmiah atau kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang terakhir wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya.
Semua anak-anaknya ayo nak ke masjid. Sekarang kita raih, cari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini bukan sembarangan. Ini bisa merubah takdir kita. Sehingga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' al-Ahkam Al-Qurtubi mengatakan Lailatul Qadar juga bisa bermakna Lailatul Takdir, Lailatul Hukmi. Malam sebuah keputusan, malam takdir yang berlaku 1 tahun akan datang, ditentukan 1 malam saat Lailatul Qadar turun. Dan itu melibatkan 4 malaikat. Malaikat Israel, Mikael, dan beberapa malaikat yang lain. Artinya ini termasuk juga, mohon maaf, ada satu riwayat di dalam tafsir Al-Qurtubi, termasuk panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, berangkat umroh dan haji, itu ditetapkan saat Lailatul Qadar. Masya Allah. Monggo dibaca yang punya tafsir Al-Qurtubi, silakan dicek nanti. Jadi ada riwayat sampai seperti itu. Berangkat umroh dan haji pun ditentukan dengan saat malam Lailatul Qadar turun. Oleh karena itu para jamaah, kesempatan momentum ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita mendekat kepada merapat bagi di rumah-rumah Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita selepas bulan Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa pada Allah, dan itu pun kita bisa pertahankan bagaimana 1 tahun yang akan datang. Mungkin itu yang disampaikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Aku lu kali atas astagfirullah li wa lakum innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.